Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana terjadinya interaksi antar ruang? Setiap ruang memiliki ciri khas tertentu. Tidak ada satu ruang yang memiliki ciri yang sama. Ya, dari satu wilayah memiliki ciri khas tertentu. Satu wilayah ini memiliki ciri khas berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, atau dapat kita katakan dengan kata lain bahwa setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lain. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Interaksi pergerakan orang. Nah, Ibu beri contoh ya, interaksi pergerakan orang. Contohnya saya sendiri. Saya itu tinggal di Indralaya, tetapi saya bekerja di Kayu Agung. Jadi saya bergerak dari Indralaya akan menuju Kayu Agung untuk melaksanakan tugas. Nah, itu disebut dengan interaksi pergerakan orang. Ada lagi interaksi pergerakan barang. Contohnya kita Kayu Agung misalnya penghasil ikan, ya, penghasil ikan. Kemudian Indralaya penghasil sayur. Misal orang Indralaya butuh ikan, sedangkan orang Kayu Agung butuh sayuran, maka orang Indralaya akan menjual sayurnya ke Kayu Agung, sedangkan orang Kayu Agung akan menjual ikannya ke Indralaya. Itu contoh pergerakan barang. Ada lagi informasi. Kalau pergerakan informasi itu kejadian terjadi satu wilayah bisa diketahui oleh wilayah lain. Melalui apa? Boleh melalui, bisa saja melalui media-media yang ada di tempat kita, misalnya media elektronik, media cetak, ya. Anak-anak, ada beberapa kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi yang pertama adalah saling melengkapi atau disebut juga complementarity atau regional complementary. Nah, kondisi saling melengkapi bisa terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang memiliki komoditas yang berbeda. Misal, wilayah A menghasilkan ikan, wilayah B menghasilkan sayuran. Kebetulan wilayah A ini surplus ikan dan minus sayuran atau kelebihan ikan, sedangkan sayuran mereka produksinya kurang. Sedangkan wilayah B ini penghasil sayuran dan memiliki kelebihan sayuran, tapi mereka minus ikan atau kekurangan ikan. Nah, apabila terjadi surplus tersebut dari masing-masing wilayah dan wilayah A butuh sayuran sedangkan wilayah B butuh ikan, maka akan terjadilah yang namanya interaksi antara wilayah A dan wilayah B melalui interaksi jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Seseorang itu akan memperhatikan dua faktor, yaitu satu, jarak, dua, biaya dalam membeli atau memperoleh suatu produk. Contoh, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A itu biasanya membeli ikan dari wilayah B. Wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B. Tapi ternyata ada wilayah C yang lebih dekat. Ya, maka pembeli dari wilayah A akan pindah ke wilayah C. Mengapa? Karena jarak dari wilayah A ke wilayah C itu dekat, dan kalau jaraknya dekat, biayanya akan lebih murah. Kalau kita contohkan secara konkret, misalnya antara Kayu Agung, Indralaya, dan Tanjung Raja. Misalnya biasanya pembeli ikan itu dari Kayu Agung membeli ikan di Indralaya, tetapi ternyata ya
ikan yang diproduksi atau yang dihasilkan di Indralaya ini ada juga yang dihasilkan di Tanjung Raja. Ya, maka pembeli dari Kayu Agung akan pindah membeli ke Tanjung Raja. Karena apa? Karena Tanjung Raja lebih dekat dari Kayu Agung dibandingkan dengan Indralaya. Kalau jaraknya dekat, maka biaya angkutnya pun akan lebih murah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi itu harus lebih rendah dari keuntungan. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transportasi dan biaya yang diperlukan juga tergantung pada infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Contohnya, wilayah A dan wilayah B. Seseorang di wilayah A mau menjual sayur ke wilayah B, tetapi jalan ke wilayah B rusak sehingga tidak bisa dilalui. Maka orang tersebut tidak akan menjual sayurnya ke wilayah B. Jadi tidak akan terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.